Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasati yang pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang menambahkan material pada objek 3D bagian dari mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2 di Universitas Telkom untuk program studi S1 desain grafis. Jadi di dalam menambahkan material di sini nanti kita bisa memberikan gambar ataupun memberikan warna di dalam objek 3D itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi seperti contohnya kemarin pada objek pensil sama kalengnya itu sudah kita berikan material berupa warna. Nah, di sini untuk yang selanjutnya itu adalah menambahkan material gambar pada objek 3D ya. Jadi nanti kita akan menambahkan material gambar pada objek 3D untuk bisa memberikan tampilan yang lebih realistis, lebih menarik daripada hanya berupa warna. Jadi nanti selain warna yang kemarin sudah kita bahas, ini akan kita bahas tentang menambahkan material pada gambar dengan menggunakan objek 3D. Seperti biasa, presensi bisa dilakukan di Siakat ya, sampai waktunya jam 23.59 agar presensi Anda atau kehadiran Anda tercatat ya di dalam perkuliahan pada kesempatan malam hari ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Selamat menyaksikan, selamat belajar ya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mudah untuk dicoba sehingga bisa menambah pengetahuan. Tetap saksikan. Baik, yang pertama di sini setelah kita buka blendernya ya. Setelah kita buka blendernya, kemudian yang berikutnya akan tampil 3 objek. Nah, kebetulan di sini yang ingin kita buat objeknya itu adalah meja ya. Meja basicnya dari cube ya, dari bentuk kotak atau bentuk kubus sehingga objek ini tidak perlu dihapus. Nanti cukup kita edit menjadi meja, kemudian kita berikan material gambar di dalamnya. Nah, untuk pengaturannya di sini nanti kita bisa tampilkan dalam model tampilan tampak depan ya. Dengan menekan angka 1 di dalam keyboard. Kemudian setelah itu kita geser dulu ke atas ya. Jadi GZ diletakkan di garis merahnya ya. Nah, diletakkan di garis merahnya. Kemudian kalau sudah, tampilkan tampak atas untuk membuat alasnya dulu. Jadi kita siapkan alasnya dulu dengan menekan Shift A, menambahkan objek baru ya. Kemudian setelah itu pilih plane. Nah, setelah kita tambahkan plane, kemudian plane-nya di sini bisa kita perbesar dengan menekan S ya. Tarik ya. Nah, kalau sudah dirasa cukup ya. Kemudian yang berikutnya kita tampilkan tampak depan juga. Tampak atas, masih tampak atas ya. Kita tampilkan masih tampak atas ya, tidak perlu diubah dulu. Kemudian kita tekan tombol tab. Ya, silahkan nanti Anda coba tekan tombol tab. Nah, dari tombol tab di sini nanti akan mengubah ke edit mode. Setelah berubah ke edit mode, kemudian yang berikutnya kita seleksi bagian ini ya. Nah, bagian sebelah kiri dari plane-nya dan bagian sebelah atas dari plane-nya ya. Kalau dari gambarnya ini sebelah kiri, ini sebelah atas ya. Tapi kalau realisasinya ini adalah sebelah kiri, ini sebelah bagian belakang ya, karena ini bagian depan. Ya. Nah, untuk mengatur itu kita bisa pindah model select-nya ke Edge Select ya. Pilih ke Edge Select, kemudian tekan ALTA untuk menghilangkan seleksi. Kita klik pada bagian yang diinginkan ya. Nah, ini kita klik pada bagian yang diinginkan ya. Bagian yang diinginkan di situ bagian mana? Bagian kiri dan bagian atas. Berarti di sini nanti ini tinggal diklik ya, diseleksi.
pada bagian kirinya ya. Kemudian ini nanti di bagian atas juga diklik ya, atau diseleksi ya. Jadi pakai shift ya. Klik, kemudian tekan shift, klik lagi di sini ya, atau dari atas diklik kemudian tekan shift, klik lagi di bagian kiri ya. Kalau sudah pindah ke tampilan tampak depan ya, setelah itu di extrude sejajar atau searah sumbu Z ya. Di extrude searah sumbu Z yang warna biru ini ya. Berarti tinggal di tekan E ya, tekan E. Kemudian tekan Z. Nah, ini nanti akan di extrude. Nah, ini bisa digunakan ibaratnya sebagai dinding ya. Bisa digunakan sebagai dinding dari plane-nya ya. Jadi yang diedit itu plane-nya. Diseleksi pada bagian sebelah kiri dan diseleksi pada bagian belakang ya, back-nya, atau kalau dilihat dari tampak atas itu bagian sebelah kiri dan bagian atas ya. Nah, kalau setelah kita extrude, kita ubah dalam tampilan user perspektif, maka akan terlihat seperti tembok ya. Nah, baik, kalau sudah kita ubah ya, untuk plane-nya tinggal kita tekan tab kembali ke edit mode ya, ke object mode ya, dari edit mode kembali ke object mode. Tekan tab lagi. Kemudian yang berikutnya kita pilih ya, atau silahkan dipilih nanti object cube-nya ya. Setelah kita pilih object cube, kemudian ditekan tab ya. Ditekan tab, kemudian tampilkan tampak depan. Ya. Nah, setelah ditampilkan tampak depan, kemudian cube-nya ini kita perkecil dulu ya. SZ, jadi diperkecil searah sumbu Z ya. Jadi dikecilkan atas bawahnya saja ya, kiri kanannya tetap ya. SZ, kemudian kita perkecil ya. Nah, seperti ini. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai mejanya ya. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian kalau sudah kita perbesar. Perbesarnya bagian mana? Perbesarnya bagian X dan Y ya. Bagian X dan Y. Nah, untuk memperbesar bagian X dan Y saja, karena kalau kita tekan S ya, S itu untuk memperbesar secara keseluruhan. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi kalau saya tekan S, nah ini ikut bertambah ya, bertambah tinggi, ini bertambah lebar, yang ini juga bertambah lebar ya. Nah, di dalam pengaturannya di sini saya pengen mengatur supaya tingginya ini nggak berubah ya. Tingginya tidak berubah, tapi lebar dan panjangnya berubah ya. Nah, untuk mengatur itu, di sini nanti kita tinggal tekan S, ya. S berarti memperbesar secara keseluruhan 3 sumbu ya. Kemudian tekan Shift Z. Nah, Shift Z itu berarti memperbesar secara keseluruhan kecuali pada sumbu Z, ya. Jadi kecuali pada sumbu Z itu pakainya S kemudian Shift Z, ya. Itu. Nah, kita perbesar, nanti tingginya nggak berubah ya. Tingginya tidak berubah, tingginya tetap ya. Ini yang berubah hanya lebar dan panjangnya. Ya, itu. Nah, kemudian SX. Nah, ini untuk mengubah lebih panjang lagi. Jadi intinya di sini kita atur secara proporsional ya. Diperbandingkan dengan ruangnya. Jadi misalkan di sini ruangnya ukurannya 3x3. Nah, meja itu ukurannya berapa? Misalkan meja 120 cm ya. Atau mungkin 150 cm. Nah, itu berarti harusnya setengah dari dindingnya ya. Itu. Nah, ini diperkirakan aja kira-kira segini sudah cukup ya. Nah, kalau sudah kemudian kita lihat dari user perspektif apakah ini sudah proporsional. Ya, saya kira masih terlalu tebal ya. Berarti tinggal di SZ lagi. Nah, ini.
Oke, misalkan ini sudah cukup atau dirasa cukup ya. Kemudian yang berikutnya kita tinggal tentukan bentuknya ya. Kalau melihat dari contoh gambarnya ini, di sini ada kakinya di bagian ini ya. Nah, ini kaki ya. Kemudian ini juga ada apa namanya? Background ya. Berarti kalau kita lihat di dalam mejanya ini tidak dimulai dari bagian tepi, tapi agak ke tengah ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita perlu memotong ya. Kita perlu memotong, jadi tampilkan tanpa atas saja. Ini perlu kita potong, kita bentuk bagian ini ya, ini sama sini ya. Jadi kiri, bagian belakang, bagian kanan ya. Ini nanti menjadi kaki mejanya. Nah, untuk membentuk potongan di sini nanti tinggal kita tekan saja Ctrl R ya. Ctrl R atau loop cut and slide ya. Tinggal diletakkan di tepinya ya, tepi yang horizontal, bagian atas atau bagian bawah ini. Kalau sudah kita scroll. Nah, ini ada 4 bagian berarti ya. Nah, 4 bagian. 2 bagian untuk kaki sebelah kanan, 2 bagian untuk kaki sebelah kiri ya. Nah, kalau sudah diklik lagi. Nah, ini sudah selesai memotong ya. Sudah selesai memotong, kemudian tekan ALTA. Deselect ya. Kalau sudah tekan ALT ya, ALT ditekan terus, tombol Alt ya ditekan terus, ini diklik kanan. Maka menyeleksi loop ya, menyeleksi secara looping. Nah, ini terseleksi semua ini, dari atas sampai bawah ya. Nah, ini terseleksi semua. Kalau sudah kita seleksi loop, kemudian ini dipindah ke kanan ya. S X sorry. GX ya, GX. Nah, ini ya. Misalkan di sini ya, silahkan ya, ditentukan saja kira-kira berapa senti ya. Kira-kira 10 cm sekian ya. Ini tinggal diklik aja. Ya. ALT klik kanan, kemudian di GX lagi, grab searah sumbu X ya. Nah, ini untuk kakinya ya. Kemudian ini juga sama, ALT klik kanan, kemudian GX. Ini digeser di sini. Ya. Kemudian ALT klik kanan lagi, GX. Ya. Geser ke sini. Dah ya. Nah, ini kira-kira seperti ini untuk kakinya sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kemudian untuk kakinya bagian ini ya, ini juga sama. Ya, Ctrl R kita letakkan di sebelah di garis yang vertikal ya, kita letakkan di garis yang vertikal. Nanti akan muncul garis warna kuning ini berarti sudah siap dipotong ya, siap dibagi. Nah, ini 4 juga sama, klik, kemudian ini nanti tinggal di ALTA, dilakukan proses yang sama ya, ALT klik kanan, kemudian Y ya, digeser ke arah sumbu Y, kemudian ALT klik kanan lagi, GY ya. Oke, ALT klik kanan lagi. Nah, ini kenapa yang bagian bawah itu harus kita buat juga, karena nanti untuk menentukan lacinya ya. GY. Nah, kalau bagian bawah di sini kurang pas, bisa kita tekan ALT Shift klik kanan
ya. Nah, multiple selection looping ya. Looping selection secara multiple ya. GY geser. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Dah, sekarang ini sudah terbagi ya. Kita invisible dulu plane-nya ya. Ya. Supaya bisa melihat bagian bawah dan memilih bagian bawah ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita ganti seleksinya ke seleksi face ya. Nah, ini face selection ya. Kemudian kita seleksi pada bagian kanan, tekan shift ini ya. Nah, karena ini masuk bagian kaki ya. Kemudian bagian bawah, bagian belakang. Ini juga sama pertemuan antara bagian belakang dan bagian kiri. Kemudian bagian kiri ya. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Ini juga kalau misalkan mau diseleksi juga nggak masalah ya. Nah, ini sama ini ya. Nah, jadi sekarang kita sudah mempunyai atau menyeleksi bagian-bagian yang diperlukan ya untuk kaki mejanya ya. Nah, kalau sudah kita tampilkan tampak depan, kemudian kita extrude ya. Kita extrude. Jadi tekan E, kemudian tarik ke bawah. EZ ya. Searah sumbu Z, tarik ke bawah. Nah, misalkan sekian untuk kakinya secara keseluruhan ya. Nanti ada sisanya bagian bawah. Ya, kita tambahkan lagi bisa ya. Sekian tinggal diklik. Dah. Ya, karena bagian mejanya kan ini yang belakang, bawahnya nggak ada ini ya. Tapi yang kiri dan kanan ada. Nah, untuk mengatur itu di sini kita tinggal setelah di-extrude ya. Kemudian kita hilangkan yang bagian belakang ya. Jadi tekan shift, tekan klik kanan. Nah, ini nanti yang terpilih cuma bagian kanan dan bagian kiri ya. Tampilkan tampak depan lagi, kemudian di extrude ya. Tarik ke bawah ya. Kemudian kalau sudah diklik, maka nanti di sini sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi nih objek meja ya, yang seperti diinginkan ya, seperti yang diinginkan. Nah, ini ketika kita pengen membuat objek mejanya ya. Sudah jadi cukup ya. Kemudian kita ratakan. Nah, ini kita ratakan ya. Sejajar garis merah, berarti tekan tab, pindah ke objek mode ya, pindah ke objek mode. Kemudian G, Z, tarik ke atas. Nah, ini di dalam membuat objeknya dulu ya. Jadi objek yang akan diberikan material. Ya, jadi ya. Kalau cuma seperti ini saja berarti sudah final ini. Tapi kalau mau ditambahkan laci, kalau mau ditambahkan laci maka kita perlu edit lagi nih ya. Plane-nya saya invisible lagi, kemudian ini saya pindah ke edit mode ya. Tekan tab. Nah, sekarang sudah berada di edit mode ya. Kalau sudah ini kita bagi ya, ini kita bagi untuk lacinya nih ya. Jadi ALT kontrol ya, kontrol R. Nah, ini kontrol R. Kemudian klik satu aja ya, klik kalau sudah digeser. Nah, ini lacinya kira-kira seberapa? Sekian misalkan ya. Nah, ini tinggal diklik. Nanti akan terbentuk area ya, area ini. Ya. Nah, ini. Ya. Kalau sudah kemudian kita kalau lacinya cuma separuh ini ya, separuh ini misalkan ya.
Nah, berarti ini harus kita potong lagi nih. Ya, kita potong lagi. Jadi Ctrl R. Nah, ini ya. Klik, geser. Ya. Klik. Nah, ini nanti untuk laci. Ya. Nanti untuk lacinya. Oke, kalau sudah kita potong ya. Jadi ini membentuk potongan untuk lacinya ya. Ini. Kemudian yang berikutnya tinggal kita atur. Jadi kita pindah ke face selection lagi. Kenapa harus face selection? Karena saya mau menyeleksi ini ya. Untuk saya jadikan laci meja. Ya, ini sama ini. Nah, ini. Ya, mau saya jadikan laci meja. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal tampilkan tampak depan. Tekan E ya, extrude. Sejajar sumbu Z ya. EZ kalau sudah ditarik. Nah, ini lacinya. Ya. Kemudian extrude lagi. Z, tarik ke bawah lagi. Ini untuk batas laci. Ya. Kemudian di extrude lagi. Ini untuk laci yang lain. Ya. Sejajar bagian bawah. Ya. Klik. Dah. Jadi ya. Sekarang kita sudah punya objek laci di dalam mejanya. Ya. Itu. Loh, kok ini nggak ada batasnya? Ya kita berikan batas, berarti harus di loop cut and slide ya. Ctrl R lagi, diklik, geser. Ya. Kemudian diklik lagi. Dah. Ya, sekarang kita sudah punya objek laci di dalam mejanya. Ya, gitu. Nah, ini kalau dipindah ke objek mode, maka nanti sudah jadi meja ya. Dengan lacinya. Nah, ya. Itu kalau kita pengen membuat meja ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita lihat di dalam bagian-bagiannya ada beberapa bagian yang bisa dihapus ya. Seandainya saja pengen dihapus. Jadi contohnya seperti ini nggak perlu ini ya. Ya, ini bisa kita hapus ya, karena di situ tidak begitu dibutuhkan ya. Ini juga sama ya. Shift klik kanan ini ya. Kemudian ini juga ya. Kemudian nanti bagian yang bawah juga sama ini ya. Ini ya. Nah, itu. Nah, ini ya. Nah, misalkan pengen menghapus bagian yang mungkin saja tidak diperlukan. Di sini nanti setelah kita seleksi semua bagian tersebut ya. Kemudian yang berikutnya tinggal kita tekan delete. Ya. Tekan delete, kemudian kita pilih dissolve edge ya. Dissolve edge merging face untuk menggabungkan face-nya. Nah, ini ya. Nah, itu bisa ya. Jadi bisa dihapus, bisa karena di sini sudah di-extrude ya. Ini sudah di-extrude. Yang penting ini sudah bisa bergabung dengan yang sini, ini bisa juga dihapus ya. Kalau memang diinginkan. Ya. Nah, misalkan ini yang belakang ini
pengen diatur. Nah, ini tinggal diklik, tekan shift, klik ya. Nah, ini sorry. Ini ya. Ini juga perlu dilihat nanti hasilnya ya. Ada perubahan nggak pada objeknya? Kalau ada perubahan ya berarti itu objek yang digunakan untuk menentukan objek yang lain atau istilahnya menggantung objek yang lain ya. Nah ini kalau dihapus nanti ada perubahan. Saya kira ini enggak ya. Kemudian delete, dissolve edge. Nah ya. Oh ini ada perubahan ini. Ini jadi menyatu gini ya. Nah nanti ini menyebabkan perubahan objek yang signifikan ya. Ini jadi menyatu. Ini titiknya hilang karena ya. Nah itu berarti ini nggak bisa dihapus karena ada perubahan objek ya. Nah ini jadi seperti ini. Nah ini nggak boleh ya. Kita harus mempertahankan keutuhan objeknya dari objek-objek yang lain ya. Nah itu di dalam pengaturannya seperti itu. Nah ini untuk penentuannya ya. Jadi bisa kita hapus kalau tidak ada perubahan pada objeknya. Kalau ada perubahan ya harus kita batalkan penghapusannya. Oke, kalau sudah saya kira ini dulu cukup ya untuk gambar mejanya. Yang berikutnya tinggal kita berikan material. Nah, kemarin kita sudah memberikan material berupa warna. Nah, misalkan untuk plain dulu ya. Wah, plainnya ini bagusnya dikasih warna ini. Ya. Misalkan kuning, oranye, biru, krem, silahkan ya. Jadi plainnya diklik kanan dulu, pindah ke objek mode dulu ya. Jadi supaya bisa berpindah seleksi ke plain, ini dipindah ke objek mode dulu. Dengan menekan tab, kalau sudah di objek mode, kemudian diklik kanan pada plainnya. Setelah itu kita berikan material. Ini ya, yang paling bawah ini tadi ya, kontak material ya. Klik. Buat slot materialnya dulu. Kemudian pilih new material ya. Kemudian ini untuk material. Misalkan saya ganti namanya ya. Saya ganti namanya menjadi alas dinding. Nah, boleh ya. Kalau sudah, nanti dari alas dinding di sini, ini tinggal kita berikan warna. Kalau pengen diubah warnanya ya. Nah, ini tinggal diklik. Kemudian diklik di sini, misalkan pengen saya berikan warna krem lah ya. Warna krim. Kalau bahasa Indonesianya krem ya. Nah, misalkan ini ya. Kalau sudah tinggal di assign. Nah, kalau tidak bisa desain ya, kalau tidak bisa desain berarti ini masih dalam tampilan objek mode ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa untuk memberikan warna pada bagian-bagian suatu objek harus di dalam edit mode. Nah, ini berarti harus di tab dulu ya, pindah ke edit mode. Kemudian alas dindingnya ini mau diberikan enggak? Ya, berarti tinggal diklik kanan. Ya. Ganti ke face select, klik kanan, tekan shift, klik kanan ya. Baru bisa kita assign. Dah. Ya. Ini sudah berwarna krim. Ya. Itu. Tab lagi, pindah ke objek mode, saya seleksi mejanya. Ya, saya seleksi mejanya. Kemudian tinggal dibuat material baru, ya. New material. Ya, slotnya, kemudian buat material baru.
Diklik di dalam namanya, diganti meja, enter, ya, itu. Ya. Nah, ini di dalam penentuannya, ya. Nah, kalau misalkan warna ya tinggal kita tentukan warnanya, ya. Warnanya apa? Di dalam base color, ya. Tapi kalau tidak pengen ditentukan warnanya bagaimana? Nah, kalau tidak pengen ditentukan warna tapi dengan menggunakan gambar, ya. Di sini nanti pada surface-nya, ini ya, surface. Kita klik, ya. Kemudian pilih glossy saja, ya. Bentar, ada lagi nggak yang lain nih? Oh ya, glossy ya, glossy BSDF, ya. Pilih saja glossy BSDF. Kemudian kalau sudah, ya, maka di dalam glossy BSDF di sini nanti bisa kita tentukan, ya, dari pengaturan gambarnya di mana. Nah, ini ya. Jadi dari glossy BSDF, ya, kemudian nanti kita klik ini, colornya ya, titik colornya ini ya. Setelah kita klik titik colornya, maka di sini nanti ada tekstur, ya. Nah, teksturnya ini mau pakai yang mana, ya? Gambar. Nah, berarti kita pilih image tekstur, ya. Image tekstur. Kemudian setelah kita pilih image tekstur, di sini nanti akan muncul penentuan gambarnya. Jadi kita pilih open image, gambar foldernya ini ya. Kita pilih open image. Kalau sudah, kita tentukan di dalam folder yang memiliki gambar yang ingin kita gunakan. Di sini contohnya pada komputer saya sudah ada, ya. Jadi saya pilih dari volume. Kemudian saya pilih D, kuliah, kemudian Blender 1, material, ya. Nah, di sini ada material wood, misalkan. Ya, kita cari aja wood. Nah, ini ya. Wood JPG. Kalau Wood JPG ini tidak tahu bentuknya seperti apa, kita bisa pindah bentuknya ya dari bagian 3 bagian yang atas ini, bentuk tampilannya ya. Jadi ini ada display mode gambar, ya. Kemudian ini display mode file, long list, ya. Listnya lengkap, ya. Kemudian di sini ada list yang pendek, ya. Cuma ukuran filenya saja. Kalau long list di sini ada ukuran file, ada jam, tanggal, ya, nama file. Tapi nggak bisa kita lihat bentuk atau gambar dari masing-masing filenya. Ya, ini bisa diubah ke display modelnya thumbnail, ya. Nah, thumbnail. Kemudian dari thumbnail di sini nanti kita bisa cari nih yang model kayu di mana ya. Nah, ini kita cari aja. Kalau misalkan nggak punya gambar-gambar kayu bagaimana? Ya cari dulu gambar-gambar kayu supaya bisa digunakan dalam objeknya, ya. Jadi kalau tidak punya gambar kayu ya nggak bisa, ya. Nah, kalau sudah kita pilih ini ada wood JPG ya. Kemudian ada juga ini wood and plane ya, wood and plastic ya, property wood. Kemudian ini juga ada wood ya, ini juga ada wood banyak ya di sini. Nah, saya pilih yang wood JPG saja. Kalau sudah dipilih open image. Nah, ya. Gitu.
Nah, untuk melihat hasilnya, di sini nanti kita tinggal pindah ke render view, ya. Agak lama ini nanti kalau diganti ke render, tapi nggak apa-apa, ya. Nah, ini. Nah, sudah ya. Loh, mejanya kok belum, ya. Kok belum muncul ini mejanya ini. Untuk material woodnya ya, meja. Karena belum di-assign, ya. Belum di-assign. Jadi kita pindah ke edit mode dulu. Kemudian kita seleksi semua ya, A, areanya. Kalau sudah, meja ini diklik materialnya. Kalau sudah di-assign. Ya. Nah, ini sudah terisi. Ya. Kita pindah ke object mode. Maka sekarang kita sudah mempunyai meja yang materialnya berupa kayu. Ya. Ini. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti ini. Ya. Nah, itu. Kalau mau diganti, ya berarti kita ganti gambarnya. Ya. Kita ganti gambarnya, open image lagi. Kemudian kita cari gambarnya yang bisa digunakan. Ini misalkan ya, kalau sudah kita open image, maka nanti akan digantikan di sini ya. Nah, ini sudah digantikan ini. Ya. Nah, ini kalau kita pengen menyusun material dari gambar ya. Kita lihat dalam kamera view 0 ya. Nah, hasilnya sudah kelihatan ya materialnya. Materialnya sudah kelihatan, sudah dimasukkan ke dalam objek 3D-nya. Cuma posisinya masih belum pas ya. Tapi di sini sudah bisa. Ya, sudah bisa kita berikan material. Mau saya ganti ke material yang lain, tinggal diklik lagi, open image, kemudian saya ganti ini ya, warna merah saja lah. Ya. Kalau sudah saya open image. Nah, ini sudah berubah warna ya, menjadi warna merah ini. Ya, nah ini mejanya ya. Nah, itu. Oh, lampunya kurang terang. Ini berarti diklik kanan ya, lightingnya ya. Lightingnya diklik kanan. Nah, di sini kita atur spekularnya ya, atau powernya. Powernya diganti ke 3000 watt. Nah, ini agak terang ya. Kemudian posisinya kita pindah ke tengah-tengah sini misalkan ya. Berarti kita tinggal pilih G, Shift Z, kita geser ya. Nah, pengennya di mana nih? Di depan sini bisa ya. Nah, gini. Nah, gini bisa. Ya, di sini tengah-tengahnya sini bisa. Ya, agak ke belakang mundur bisa juga ya. Nah, ini tinggal kita atur aja posisinya untuk like-nya ya. Klik. Kalau sudah G, Z, tarik agak ke bawah. Nah, di sini nanti akan membuat lebih terang. Dah, ya, itu. Nah, ini untuk like. Diganti pada powernya ya. Radiusnya misalkan mau dibuat 0,1 meter atau dibuat berapa ya, misalkan 1 meter. Ya bisa saja. Ini jadi lebar ya. Radius pancarannya lebar. Ya, itu. Nah, ini di dalam pengaturan objeknya. Kalau sudah kita tampilkan tampak depan. Tampak kanan ya, sorry, tampak depan. Nah, ini. Oh, lampunya digeser aja lah ke depan. Ya, berarti tinggal kita GY, ya, kita geser GY. Ini sudah bisa, ya. Kita sorotkan ke mejanya, berarti diputar ya, R. Nah, ini. Ya. Sorotannya kemana ini?
misalkan ya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah bisa kita ganti ya. Intinya sudah bisa kita ganti di dalam objek mejanya dengan menggunakan ya area. Nah, ini bentuk-bentuk like ya. Ada poin, ada sun, ada spot, ada area. Kita ganti ke area. Kemudian arah sorotannya kita pindah ya. Nah, ini kan arah sorotannya masih seperti ini ya. Nah, ini bisa kita pindah nih ya. Tampak atas, kemudian kita putar R ya. Nah, ini ke sini ya. Nah, misalkan dah ya. Kemudian tampak kanan kita putar lagi R, tarik agak ke atas ya. Nah, ini oke. Nah, kelihatan ya. Nah, kelihatan warna dari objek mejanya ya. Nah, ini di dalam pengaturan membuat objek. Kalau sudah kita tekan 0, 0 itu untuk mengaktifkan kamera ya. Atau tampilannya diubah ke tampilan kamera ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita ini belum pas ya atau posisinya ini belum pas. Kemarin saya berikan gambaran ini harus digeser-geser dulu kameranya ya. Kameranya kita geser, kita putar, baru nanti dilihat lagi belum pas lagi, geser lagi, putar lagi. Nah, itu kalau kita pengen mengatur posisi kamera dan jarak objek atau arah ya, direction kamera dan posisi kamera secara manual dari user perspektif ya. Nah, selain dari user perspektif di dalam pengaturan kamera di sini nanti, ini bisa juga kita atur dari tampilan kamera view-nya. Ya, kamera view kemarin dengan menekan tombol 0 di numpad ya. Jadi di sini kita tekan tombol 0 di numpad. Kemudian setelah itu diklik pada garis kamera ini ya, klik kanan ya, klik kanan pada garis kamera. Jadi kita seleksi kameranya ya. Nanti akan ada garis warna putih di sini. Ini menunjukkan bahwa kameranya terpilih ya. Nah, itu. Nah, ini garis putih ya. Garis putih atau kalau kita tempatkan di kameranya ini nanti berubah jadi oranye ya. Nah, kalau sudah terseleksi kameranya ya, yang berikutnya kita klik panah kecil ini ya. Nah, ini. Nah, panah kecil itu untuk membuka menu transform ya. Jadi di sini nanti secara default ini untuk membuka menu transform ini kita klik panah kecilnya ya. Itu. Atau menekan tombol N di keyboard ya. Jadi tekan aja tombol N di keyboard, ini kameranya diseleksi dulu ya. Kemudian tekan tombol N. Nah, nanti terbuka ya. Terbuka transform menu. Nah, di dalam transform menu pilihannya ada 3 panel ya. Yang pertama ada panel view, kemudian panel tools dan ini yang ketiga ya. Nah, kita pilih panel view ya. Klik panel view, kemudian kalau sudah kita klik pada tab view untuk membuka panel view-nya, yang berikutnya kita aktifkan atau kita klik tanda centang di sini di kotaknya ini, lock camera to view. Klik. Dah. Ya. Nanti kamera ini akan terkunci. Yang berubah adalah viewport. Ya.
Jadi nanti kalau kita geser, nah ini sudah bisa ya. Nah, mau ditampilkan tampak gimana nih dari kamera view-nya? Ini bisa ya. Kita sudah mengunci kameranya dari tampilan kamera view. Kamera sudah kita kunci, tampilan dari objeknya itu yang digeser-geser, bukan kameranya yang digeser ya, tapi kamera tampilan viewportnya itu yang menyesuaikan posisi kamera ya. Nah, kalau ini tidak diaktifkan, ya ini misalkan tidak diaktifkan, saya hilangkan checklistnya ya, kemudian saya geser ini, maka yang terjadi apa? Langsung ke user perspective. Tampilkan 0 lagi, saya geser lagi, nggak bisa ya, karena kameranya tidak di lock. Jadi kalau kita pengen mengatur tampilan kamera view ini supaya bagus, ini di lock dulu. Ya, supaya sesuai dengan yang kita inginkan, ini di lock dulu baru diatur. Ya. Tampilannya gimana nih? Silahkan ditentukan sendiri ya. Nah, itu. Dah. Nanti ketika dijadikan gambar, ini akan disesuaikan ya, akan disesuaikan. Nah, itu di dalam pengaturan penambahan material berupa gambar ya. Jadi saya ulangi lagi di dalam pengaturannya di sini untuk mengembalikan tinggal ditekan 0 ya. Tekan 0, nanti kembali ke tampilan user perspektif, ini diganti solid dulu supaya cepat prosesnya ya. Kemudian menghilangkan menu properti, ini tinggal ditekan N lagi. Nah ya. Jadi N itu untuk menampilkan properti menu, ada transform, ada tools, ada view ya. Menghilangkan kita tekan N lagi ya. Maka properti panelnya itu akan tertutup ya. 0 tampilan kamera view, 0 lagi tampilan user perspective ya. Atau keluar dari tampilan kamera view. Nah, kalau misalkan pengen diubah-ubah lagi ya tinggal kita ubah lagi. Bagaimana ini? Pengen diubah apanya ya misalkan. Nah, itu bisa kita tentukan dari ini ya. Nah, itu di dalam pengaturan penambahan material berupa gambar di dalam suatu objek. Yang perlu diingat, di dalam penggunaan material di sini bisa kita lakukan ketika kita sudah memiliki koleksi filenya. Kalau belum gimana? Nah, kalau belum ya bisa kita cari dulu ya. Misalkan di sini kita cari ya. 3D tekstur ya, free. Nah, 3D tekstur HD ya. Maka nanti di sini akan ada banyak sekali yang menyediakan tekstur 3D untuk material ya. Itu. Di sini ada free 3D texture hd.com ya, ada 3D textures.me ya. Ada creativeblog.com. Nah, kita lihat aja. Klik kanan, open in new tab ya. Nanti akan terbuka. Nah, ini teksturnya ya. Banyak banget. Ya. Ada wood, wood plank, kemudian ada wood floor ya. Wood floor. Ya, kalau ada iklan ya maklum saja karena gratis ya. Itu. Kemudian ada brick susunan ya. Nah, susunan ya. Old brick wall ya. Nah, ini. Kemudian ada metal ya.
ya, aluminium iron, ya. Nah ini, ya, klik saja kalau pengen digunakan, ya. Kemudian cari tombol downloadnya, ya. Nah, cari tombol downloadnya. Download di mana? Ya. Oh ini masih harus pilih-pilih dulu ya. Oh enggak nih, ini implementasinya ya. Ini implementasinya ini kalau bulat, ini kalau silinder, ini kalau cube ya. Ini kalau objek kompleks ya, objek yang kompleks. Kemudian ini juga sama objek yang kompleks ya. Nah, ini teksturnya ya. Kemudian ini warnanya ya. Ketika diimplementasikan ke warna biru, ini kumpulannya, sorry, kumpulannya. Ya. Ada BAM, ada lain-lainnya lah ya. Itu, nah berarti emailnya yang, downloadnya yang atas ya. Ini tadi downloadnya. Nah ini download link, ini ya. Ya, klik aja. Ketika muncul iklan ya harap maklum karena gratis ya. Kalau pengen yang nyaman gak ada iklannya, cari yang berbayar. Banyak juga ya. Nah ini modelnya ada di Mega ya, Mega download. Kemudian di sini nanti kita tinggal pilih yang standar download aja, biar nggak pakai aplikasi dari Meganya ya. Nah ini sudah di download ya. Di download ukurannya berapa? Ini 3,6 MB, cukup kecil ya. Karena ini banyak gambar ini kelihatannya nanti. Kita coba buka aja. Ya, download. Kemudian nanti kalau sudah selesai dalam proses downloadnya, nah ini kita bisa buka ya filenya. Diklik aja. Nanti terbuka filenya. Nah di sini ada banyak ya. Ternyata memang banyak. Jadi ada metal, iron, ambient occlusion, ya, base color, glossiness, high metallic, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini nanti akan saya sampaikan secara lebih detail. Ya. Yang penting ini kita sudah punya teksturnya ya, sudah punya teksturnya itu yang penting. Nah nanti untuk penggunaannya akan saya sampaikan lebih detail di dalam materi yang lain ya. Ya bagian dari mata kuliah ini itu contohnya nanti seperti ini. Nah ini ya, HDRI tekstur. Nah ini contohnya nanti penggunaan ini ya. Ini untuk objek kayu, ini untuk objek logam ya, logam yang mengkilat. Ini untuk objek kaca. Ya. Nah itu. Ini contoh dari penggunaannya secara lebih detail ya. Nah, ini. Ya. Jadi yang objek logam ini bisa memantulkan gambar lingkungan sekitar ya. Gambar lingkungan sekitar yang kaca ini bisa transparan ya, melihat gambar lingkungan sekitar ya. Nah itu yang kayu nggak bisa sama sekali. Nah ini pakai tekstur juga. Pengaturannya nanti pakai node. Nah itu nanti ya, nanti kalau sudah sampai pada pembahasannya akan saya sampaikan. Tapi intinya kalau Anda ingin memiliki tekstur bisa menggunakan website-website yang menyediakan tekstur secara free ya. Ini. Nah, ini ya 3dtextures.me ya. Biasanya kalau premium ya diberi keterangan ya premium. Kalau gratis ya diberi keterangan free ya. Jadi kalau premium itu biasanya ada donasi ya. Jadi nggak ditentukan harganya tapi ada donasi, ada yang pakai donasi, ada yang ditentukan harganya ya. Nah itu tinggal tergantung websitenya masing-masing. Nah ini kalau Anda pengen memiliki tekstur ya. Kalau lama cari website yang memberikan tampilan yang cepat ya, textures.com misalkan. Ya. Nah, silakan ya.
Nah ini cepat nih ya, vectorus.com ini cepat. Nah ini get premium access, ini berarti bayar ya, pricing. Nah ini bayar nih ya. Jadi cirinya kalau ada login register ini biasanya bayar, ya. Kebanyakan bayar. Apalagi jelas ada ini ya, premium access pricing ini jelas. Tutup aja ya, kalau pengennya yang free itu nggak masuk kategori ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini dalam mata kuliah desain animasi permodelan 3D Object 2 di Universitas Telkom untuk program studi S1 ya, S1 desain grafis, yaitu tentang menambahkan material gambar pada objek 3D. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Adi Prakasa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat agar tetap bisa berkarya.